Alangkah bahayanya jika kita menganggap diri kita paling benar dan serba tahu. Ketika ibu-ibu menasihati anak-anak terkadang ada perasaan selalu benar. Apakah orang tua selalu benar? Ibu pernah mendapati nggak kenyataan bahwa oh iya ya benar ternyata anakku itu benar gitu. Tapi ibu malu mengakuinya, malu minta maaf sama anak, ada nggak? Nih ada nih orang tua yang gengsi di ujung-ujungnya baru ketahuan iya ya anak saya benar ya. Tapi nggak mau minta maaf sama anaknya. Ngerasa dirinya paling benar, paling sok tahu, tapi ternyata ada salahnya juga orang tua. Begitu pula para suami. Para suami itu kata-katanya sering udah ikutin saya sama istri ya. Ini suami-suami yang otoriter, jangan seperti itu. Akhirnya ketahuan di ujung-ujungnya benar juga kata-kata istri saya. Bahaya bagi orang-orang yang senantiasa sok tahu atau merasa paling benar adalah akan timbul sifat sombong di dalam dirinya. Sombong apa sih Bu sombong itu? Sombong tuh apa sih Bu coba? Apa sih Bu? Angkuh. Definisi sombong angkuh, apalagi Bu? Hah? Berbangga. Kalau kita pakai baju bagus, nih misalnya nih, baju saya bagus, sombong gak Bu? Kalau ibu brosnya bagus, sombong gak? Kalau saya pakai, kalau brosnya sama semua Ustazah. pertanyaannya kalau saya pakai baju bagus, sombong atau enggak Bu? Ya tidak lah, Enggak, Ustazah Oki penjual baju. Ibu pakai bros, sombong nggak Bu yang bagus? Enggak. Jadi sombong itu apa? Rasulullah SAW bersabda sombong adalah ketika kamu menolak kebenaran dan kamu merendahkan orang lain. Jadi kalau ibu pakai baju bagus, bros bagus enggak sombong. Tapi kalau ibu dengan bros bagusnya itu ibu merendahkan orang lain itulah sombong. Maka bahaya bagi orang-orang yang merasa sok tahu atau orang-orang yang senantiasa merasa benar akan timbul sifat sombong sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, makhluk Allah yang paling taat. Iblis paling taat loh Bu. Paling luar biasa ibadahnya. Cuma diceritakan dalam surah Al-Baqarah kan bagaimana iblis kemudian diperintahkan oleh Allah menyembah Adam yang terbuat dari tanah. Iblis merasa sok tahu, merasa sok pintar dengan merasa aku lebih baik kata iblis. Iblis terbuat dari api dan Adam dari tanah sehingga iblis tidak mau untuk bersujud di kakinya Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Sombong. Sombong dalam menolak kebenaran. Ustadz Maulana di awal sempat menjelaskan, ada contoh namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu hobinya mendengarkan Rasulullah kalau Rasulullah lagi membaca kalimat-kalimat Allah Bu. Abu Jahal bapaknya orang bodoh ini sebenarnya dalam hatinya iya nih ayat-ayat ini benar. Iya nih aku mengakui sebenarnya Muhammad itu Rasul Allah sebenarnya betul. Tapi dalam hatinya ketika di lisannya dia tidak mau mengakui, sombong. Orang-orang yang senantiasa sok pintar, sok merasa suci, sok paling baik sedunia akan timbul sifat sombong dan dia akan menolak kebenaran. Sesuai dengan definisi sombong kata Rasulullah tadi, menolak kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau untuk menerima nasihat-nasihat. Dia tidak mau menerima ilmu-ilmu baru, akhirnya terus-menerus berada dalam kebodohan saja. Kita lihat di dalam Al-Quran, contoh kaum yang merasa paling sok tahu siapa Bu? Bani Israel. Bani Israel, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak agama tauhid, punya anak ada Ishak, ada Ismail. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam ada Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keturunan di bawahnya disebut dengan Bani Israel. Bani Israel dikatakan di surah Al-Baqarah 122 adalah kaum yang paling terpilih pada saat itu. Karena luar biasa seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad SAW dipilih dari kaum Bani Israel. Tapi lihat bagaimana Bani Israel merasa sok tahu, merasa paling pintar dengan mengatakan apa? Kami mau menyembah Allah kalau kami bisa lihat Allah. Ngapain kami menyembah yang tidak kelihatan? Kata Bani Israel ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa? Mereka tidak sanggup untuk melihat Allah. Mereka malah menjadikan patung anak sapi, lembu ini menjadi sesembahannya. Kaum Bani Israel. Sampai-sampai Nabi Isa, Nabi Musa diturunkan untuk kaum Bani Israel yang ternyata adalah orang-orang kaum-kaum yang sok tahu ini, sombong. Apalagi ketika mereka tahu ternyata Nabi terakhir bukan dipilih dari kaum Bani Israel tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dari orang-orang Arab. Bertambah sombonglah mereka, bertambah kufurlah mereka, bertambah tidak berimanlah mereka kepada Allah. Maka hati-hati bagi para orang tua, bagi para suami atau siapapun yang merasa sok tahu di dalam dirinya, hati-hati nanti seperti iblis atau kaum Bani Israel. Mau nggak Bu? Lihat Rasulullah. Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, dijamin masuk surga karena rahmatnya Allah. Nabi Muhammad SAW yang secara keilmuan yang kata Aisyah radhiyallahu anha akhlaknya adalah akhlak Al-Quran saja,
yang kalau kita lihat ilmunya Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tetap bermusyawarah, tetap mau mendengarkan pendapat orang lain. Dalam perang Badar contohnya, Rasulullah SAW bermusyawarah kepada para sahabat. Abu Bakar bertanya kepada Umar, bertanya kepada seluruh sahabat-sahabat lain, perlu nggak nih kita perang Badar? Coba kalau dengan kesoktahuannya Rasulullah SAW tanpa musyawarah, mungkin saja Rasul salah dalam mengambil keputusan. Tapi ternyata di dalam musyawarah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ternyata kebenaran itu ada dalam musyawarah. Ada dalam menerima nasihat, ada menerima pendapat dari orang-orang lain, bukan dari kita sendiri saja. Oh. Gitu. Bahaya Karena- ternyata jadi orang sombong dong kalau kita sok tahu. Pokoknya Iya so tahu dong, itu, nggak mau mohon maaf, nerima ilmu. mohon maaf, tidak ada orang yang suka dengan orang yang sotoy. Betul. Ya pas salah-salah jamang-jamang, Iya iya iya. Apa tuh artinya? merusak pekerjaan. Dari tadi Iya. roaming. Karena masalahnya misalkan kita cuma satu, di mobil aja kalau ada orang sotoy di mobil itu, Nyasar bisa dong. nyasar kita semua. Oh, Iya oh. benar. Merugikan orang banyak, makanya orang membenci orang-orang seperti itu. Pantesan, Ustadz juga kan selalu kalau kita lagi di belakang sebelum siaran selalu baca-baca. Iya Biar nggak dong. salah informasi yang akan dibagikan. Aku takut karena Ustadz itu akan ditanya, pertanggungjawabannya bukannya di dunia, tapi di akhirat. Betul sekali. Mata kuluna lima tap alun. Kenapa kau pintar mengucapkan kalau kamu tidak melakukannya? Makanya apa yang saya ceramahkan yang bisa saya lakukan daripada nanti saya ditanya dari kemudian bagaimana apa yang saya lakukan terus saya tidak melakukannya baru aku sampaikan orang. Kenapa? Enggak, tadi ada nyamuk di belakang. Coba jemaah ada yang mau nanya enggak? Silakan Ibu. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Coba yang sebelah mana? Sebelah sini yang kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Andi Diana Ridwan dari Badan Kontak Majelis Taklim Kota Makassar, Kecamatan Wajo. Tepuk tangan dulu. Woi semua kecamatan datang sini. Iya, Pak 14 Ustaz. kecamatan. Iya. Luar biasa, Islam itu indah. Tapi Ustazah saya ini punya suami yang pendidikannya agak minim dibanding saya. Sedangkan terkadang kalau saya ada berdebat dengan suami saya, apakah itu dari segi keluarga atau masalah agama, mereka tidak mau dikalah. Suami saya merasa benar. Sedangkan saya kan harus menghargai suami sebagai istri. Yang saya ingin ketanyakan Ibu Ustazah, bagaimana sebenarnya tindakan saya menghadapi suami yang seperti itu agar rumah tangga saya bisa menjadi rumah tangga yang terbaik dan terbaik dunia akhirat. Tepuk tangan Terima dulu. kasih, Bu Ustazah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita terjadi perbedaan pendapat antar suami, istri, anak, orang tua dengan teman-teman, maka kembalikan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi berbicaranya, misalnya nih bapaknya dikasih tahu tapi nggak mau dengar gitu ya Bu. Kasih saja dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka kalau misalnya suami ibu adalah suami yang sami' nawa atau dia dengar dia taat, maka pemberitaan yang dari ibu bukan berdasarkan karena saya, tapi ini loh Al-Quran yang bilang, ini loh ayah, ini loh papa ayatnya, ini loh Rasulullah yang bilang, bukan saya yang bilang. Maka dengan begitu insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang sami'na wa ato'na. Tapi sering kali terjadi Bu, kita menyampaikan, nih anak-anak muda sering nih, berasa udah belajar agama, mau nasihatin orang tuanya misalnya. Sering kali apa yang diucapkan betul, tapi cara penyampaiannya yang salah sehingga membuat orang Iya. lain tersinggung. Cara, waktu, dan tempatnya. Betul. Kalau perempuan itu pokoknya harus ikutlah kata suami ya Bu ya. Tapi Insya Allah. dalam hal sesuatu yang dalam artian keputusan itu dari suami. Karena suami kan menteri luar negeri. Dan ingat suami, semua urusan rumah tangga kasihlah istri. Masalah dapur kasih istri. Ya Bu ya. Uang belanja kasih istri. Saya tertarik sama Ustazah Oki tadi bilang kepada anak-anak juga kalau sudah belajar agama gitu Itu kadang mau sering menasihati. terjadi soalnya. Iya sama juga dan kasusnya ibu-ibu nggak bakalan bisa memberikan nasihat kepada suami. Caranya gimana? Iya. Sambil naik mobil putar radio yang ceramah. Putar radio ceramah, putar televisi yang televisi isinya Ini pagi-pagi, ceramah-ceramah. Islam itu indah. Ajakin nonton bareng, nanti ustadz yang ada di TV itu yang beritahukan ke suami. Atau anak-anak juga begitu, misalnya orang tuanya sok tahu kan banyak orang tua yang sok tahu gitu. Apalagi kalau suaminya durhaka, cari Iya. kaset-kaset ceramah yang judulnya durhaka. Durhaka. Iya, baru Setel putar. keras-keras Iya, volumenya setel ya. keras-keras. Jadi Nah. bukan nggak langsung. Aldi sama Bang Ucup mau nanya? Nanti ditanyanya ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!
Kalau begitu siapa yang sebenarnya musyrik wahai Rasulullah? Apakah dia yang mengatakan apa si orang tersebut? Maka Rasul mengatakan si penuduh itulah yang sesungguhnya musyrik. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang muslim kemudian kita mengatakan dia musyrik, dia kafir, dia ini dia itu, sesungguhnya dialah yang kafir, dialah yang musyrik.